Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dalam Heavenly Light Ministry dalam pembahasan sekolah Sabat. Dan saat ini kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-13 dalam seri pelajaran sekolah Sabat dengan tema utama menyatukan surga dan bumi Kristus dalam Filipi dan Kolose. Kita mendapati bahwa Kristuslah jembatan yang sanggup menyambung hubungan antara surga dan dunia. Dan untuk itulah kita bersuka cita, ya. Kita perlu bersyukur di dalam segala hal, oleh karena Tuhanlah yang menjadi penyedia keselamatan bagi setiap orang. Pada pelajaran yang ke-13 ini berdiri di dalam seluruh kehendak Allah. Kita mendapati bagaimana Paulus sedang mencoba berusaha untuk menyampaikan pekabaran kepada semua jemaat yang ada di dalam wilayah pelayanan yang dia telah dirikan pada waktu itu. Dan kita mendapati bahwa di dalam menyebarkan kebenaran ini, Injil ini kepada semua orang, Paulus memiliki strategi untuk menyebarkan Injil kepada semua jemaat yang telah dimenangkannya. Kalau kita lihat dalam pelajaran hari Minggu, bagaimana Paulus telah mengadakan perjalanan sejauh 21.565 km, ya, dengan sebagian besar berjalan kaki. Ya. Ada waktu tertentu dia ada di penjara. Tetapi bagaimana dia mengadakan penginjilan dan menjangkau dalam jangkauan yang luas dalam pelayanannya selama dia hidup. Kita melihat bahwa strategi yang dibuat oleh Paulus di sini adalah bahwa Paulus memasuki atau menggunakan banyak waktunya di pusat-pusat perdagangan seperti kota Korintus atau Efesus. Bahkan dia juga kembali kepada jemaat yang didirikannya. Selain itu, Paulus juga oleh karena ketidakmampuannya untuk menghadiri atau ketidakmampuannya, Paulus juga oleh karena tidak sempat hadir di dalam beberapa jemaat yang harusnya dia kunjungi, maka strategi yang dia gunakan adalah dia mengirimkan surat ke jemaat tersebut. Dan kita mendapati juga bahwa Paulus walaupun dia mengirim surat, dia perlu juga mengirim utusan yang akan menyampaikan pesan-pesan secara langsung dari mulut mereka tentang keadaan Paulus dan nasihat-nasihat yang perlu diberikan oleh Paulus. Secara khusus di sini kita dapati ada Tikhikus, ya, ada juga Onesimus, Titus, dan beberapa utusan yang lain yang menjadi saluran berkat untuk penghiburan bagi jemaat yang telah didirikan. Dan di sini kita melihat kenapa sampai Paulus perlu melakukan hal ini. Paulus rindu agar jemaatnya mengetahui bahwa dia peduli kepada mereka. Sebuah pertunjukan kasih dan pelayanan yang luar biasa yang Paulus tunjukkan, yang boleh menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita yang hidup di zaman ini. Mari kita lihat pada pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Senin menunjukkan tentang keterhubungan antara jemaat, ya. Bagaimana Paulus menunjukkan kepada jemaat bahwa mereka bukanlah jemaat lokal saja, tetapi jemaat yang didirikan oleh Paulus adalah sebuah jemaat yang terhubung dalam suatu lingkaran yang besar. Mereka adalah sebuah kelompok dari jemaat yang besar. Itulah sebabnya di dalam Kolose pasal 4 ini yang menjadi fokus daripada pelajaran ke-13 ini. Dalam salam Paulus memberikan salam, dan di dalam salamnya ini
kita mendapati ada nama-nama utusan yang disampaikan oleh Paulus yang menunjukkan bagaimana Paulus rindu setiap jemaat boleh memiliki rasa persatuan, ya, rasa kebersamaan di dalam kehidupan berjemaat. Yang pertama di sini kita bisa lihat di dalam Paulus menyampaikan salam, dia memperkenalkan Markus, ya, Aristarkus, dan Yesus yang disebut juga Justus. Kemudian menarik di sini, Paulus menyebutkan bahwa mereka adalah utusan dari Yahudi, ya, yang disunat. Pada saat yang lain dalam salam, dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 kita mendapati ada 3 nama yang berbeda, yaitu Epafras, Lukas, dan Demas yang merupakan dari kaum kafir. Bagaimana Paulus mau menyampaikan di sini sebuah pesan bahwa kita memiliki sebuah hubungan jemaat yang tersebar luas, bukan hanya satu jemaat tertentu, tetapi satu jemaat yang secara menyeluruh. Dan ketika Paulus menunjukkan akan para utusan baik dari Yahudi maupun non-Yahudi, Paulus ingin menunjukkan bagaimana sebuah persatuan yang harus ditunjukkan di dalam jemaat yang tadinya adanya pemisahan antara Yahudi dan yang bukan Yahudi. Paulus ingin menunjukkan bahwa betapa penting persatuan dan keharmonisan di dalam jemaat. Nah, saudara yang kekasih, masalah persatuan ini, serangan terhadap persatuan ini bukanlah hal yang baru, ya. Kita telah mendapati ini dari zaman ke zaman. Bagaimana setan merindukan untuk merusak akan kebersamaan jemaat Tuhan. Tetapi tentunya dengan tuntunan Tuhan, Tuhan tetap menolong agar umat Tuhan tetap bersatu dan bersama di dalam kehidupan berjemaat. Kalau kita lihat dalam pelajaran hari Selasa, kita mendapati bagaimana Paulus memperkenalkan kepada jemaat Kolose bahwa Epafras, seorang yang memiliki kerinduan dan terus bergumul di dalam doa untuk jemaat Kolose, juga jemaat Laodikia dan Hierapolis. Dan di dalam doa ini menarik sekali oleh karena ada beberapa hal yang ditekankan di sini. Di dalam doa daripada Epafras, dia mendoakan agar mereka teguh berdiri, ya. Apa yang maksud teguh berdiri? Supaya mereka tidak bergerak. Tidak bergerak dalam apa? Tidak bergerak di dalam kesetiaan mereka. Mereka terus melakukan kesetiaan mereka kepada Tuhan, menunjukkan kesetiaan mereka. Dihubungkan dengan Efesus pasal yang ke-6, ya, kita melihat bagaimana Paulus menyatakan supaya kita menggunakan senjata Allah, ya, perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi iblis, menghadapi setan yang bisa saja mengalahkan, menggoyahkan iman kita. Tapi ketika kita menggunakan perlengkapan senjata Allah, kita akan tetap teguh. Kata yang kedua, poin yang kedua dalam pelajaran ini menarik sekali oleh karena di sini dikatakan sempurna, ya. Dalam bahasa Indonesia disebutkan dewasa. Kesempurnaan dalam hal apa yang dimaksud di dalam doa Epafras? Bahwa kesempurnaan di dalam kasih yang rela berkorban. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa. Tapi ketika kita mengasihi orang yang bahkan tidak mengasihi kita, itu adalah sebuah mujizat. Itu suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh orang yang memiliki kasih yang sempurna, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan seorang yang dewasa. Dewasa rohani artinya dia bahkan mengasihi orang yang membenci dia. Kemudian kata yang ketiga adalah komplit ataupun lengkap, ya. Apa yang dimaksudkan dengan lengkap di sini atau penuh?
Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan menolong, ya, menolong setiap umat Tuhan untuk memiliki sebuah kepenuhan, ya, atau benar-benar memiliki sebuah keyakinan penuh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan yang telah memulai. Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan yang memulai. Tuhan tidak akan pernah membiarkan pekerjaannya terbengkalai. Tuhan akan terus menuntun setiap orang percaya hingga pada akhir. Pada akhir dia akan memiliki sebuah keyakinan penuh di dalam Allah. Dan bagian yang berikut adalah bahwa di dalam doa Epafras, dia merindukan agar setiap orang percaya, ya, melakukan segala yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Semua yang ditulis dalam Alkitab, ya. Pada zaman Paulus sudah ada perjanjian lama, dan diminta oleh Paulus untuk mereka senantiasa membaca dan melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dalam pelajaran hari Rabu kita mendapati hidup di dunia tapi bukan dari dunia. Bagaimana kita melihat ada sebuah perbedaan yang jelas yang dicatat di sini tentang Lukas dan Demas. Dua-duanya adalah orang-orang utusan daripada Paulus. Tetapi dua orang ini memiliki akhir yang berbeda. Lukas tetap memilih untuk setia di dalam pelayanan. Kita bisa lihat dalam Kolose pasal 4 ayat 14 dan 15. Tetapi berbeda, ya, berbeda dengan Demas. Karena dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10 dan 11, pada akhirnya dia mencintai akan dunia ini. Kita hidup di dunia ini, tapi kita harus berpikir bahwa kita harus mencintai apa yang menjadi kerinduan Tuhan, bukan mencintai apa yang berlawanan dengan Tuhan. Itulah sebabnya beberapa ayat yang disebutkan di sini dalam mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, kita perlu berjaga-jaga. Jangan sampai kita menjadi seperti Demas. Kita perlu untuk rajin berbuat baik. Kita perlu didapati tidak bercacat. Dan memiliki emas murni, ya, pakaian putih, minyak pelumas sebagai sebuah pelengkap yang telah kita peroleh melalui pergumulan, pencobaan yang kita hadapi, dan kita dihasilkan bagaikan emas murni yang telah yang keluar dari perapian. Saudara-saudara yang kekasih, sangat penting dalam kehidupan kita untuk benar-benar menyadari bahwa kita harus berjaga-jaga, ya. Pekabaran kepada jemaat Laodikia adalah supaya mereka bertobat dari dosa. Mereka harus menyerahkan hati mereka, membuka hati mereka dalam kontrol Tuhan. Dan bagian ketiga, agar Tuhan menyanggupkan mereka mendapatkan emas murni yang telah ditempa di dalam api. Pada pelajaran hari Kamis kita mendapati sebuah pekabaran kepada jemaat Laodikia. Ya, mungkin kita berpikir, apa pekabaran kepada jemaat Laodikia? Kalau kita dapati dalam Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 3, ya, Kolose pasal 4 ayat 16 sampai 18, kita dapat melihat bagaimana pekabaran yang disampaikan di sana adalah sebuah pekabaran yang sama, ya. Bahwa di dalam sejarah umat Allah dari zaman ke zaman, ya, tetap memiliki masalah yang sama, sehingga fokus pekabaran itu kepada arah yang sama.
Kalau kita dapati para nabi, mereka menemplak orang Israel dan mendesak mereka untuk bertobat. Ya. Nabi Yesaya pun pernah meratapi akan bangsanya yang tidak setia. Pekabaran daripada Yohanes Pembaptis, Yesus, yang mengarah kepada pertobatan. Ini sangat penting. Dan saya pikir bahwa pekabaran Tuhan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Laodikia adalah pekabaran yang sama. Ya. Pekabaran yang sama. Supaya kita benar-benar dan bersungguh-sungguh untuk setia dan bertobat kepada Tuhan. Kalau kita dapati dalam pelajaran hari Kamis ini, kita melihat bagaimana penulis Sekolah Sabat berusaha untuk membuat sebuah kesimpulan dalam 13 pelajaran yang telah dilewati. Bagaimana menyatukan, ya, bagaimana Allah ingin menyatukan surga dan dunia. Ada beberapa langkah yang kita bisa dapati di sini. Yang pertama, ketika Yesus mati di salib, maka setan kehilangan simpati dari para penghuni sorga. Ya. Mereka mendapati bahwa sesungguhnya dialah yang bersalah. Pada tahap kedua, kita melihat bagaimana pelayanan penghakiman Kristus di sorga, ya, untuk memperlengkapi setiap orang percaya dengan perbuatan baik sehingga mereka bisa mendapatkan kelayakan untuk memasuki kerajaan Allah. Bagian ketiga, melalui penghakiman 1000 tahun dan penghakiman yang terakhir, kita melihat semua dosa dan orang-orang yang tidak bertobat dari dosanya dibinasakan di dalam api yang kekal. Bumi dipulihkan. Sehingga langkah yang terakhir, tahap yang terakhir adalah ketika dosa telah diakhiri, maka pada akhirnya surga dan dunia disatukan kembali. Oh, saudaraku yang kekasih, pekabaran yang sungguh indah kita boleh dapatkan dari pelajaran kitab atau surat Paulus kepada jemaat Kolose, yang juga adalah pesan penting bagi saudara dan saya saat ini, bahwa bila mana kita mau untuk berada di dalam kerajaan sorga, menikmati penyatuan antara sorga dan dunia melalui Yesus sebagai jembatan kita, kita perlu untuk senantiasa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan kita dipenuhi dengan kuasa kegelapan, tapi isilah pikiran kita senantiasa dengan segala kehendak Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita didapati layak pada akhirnya untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Saya pikir inilah beberapa poin penting untuk kita boleh renungkan di dalam pelajaran yang ke-13 ini, menolong kita, menyiapkan diri kita, menyiapkan sesama kita untuk menuju sorga. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Pada saat ini kami sudah mempelajari firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami melakukan segala kehendak Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kesempatan ketika Engkau datang, kami didapati tetap setia, didapati layak, bahkan oleh Yesus yang menjadi jembatan untuk bisa menghubungkan kami dengan sorga. Kami boleh bersama-sama hidup di sorga selamanya. Hidup tanpa kesusahan, hidup tanpa dosa, hidup bersama Yesus di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.